Pemirsa, perkembangan teknologi memudahkan manusia untuk berkomunikasi maupun bertransaksi secara online. Namun di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang wanita muncikari ditangkap karena menjual janda melalui aplikasi jejaring sosial. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, perdagangan manusia berstatus janda berakhir tragis. Korban tewas dibunuh pelanggannya sendiri. 45 menit ke depan saya, Fazila Kaironisa, akan menemani sore Anda dalam Realita. Polresta Banyuwangi menangkap seorang muncikari yang menjual para janda sebagai pekerja seks komersial. Muncikari wanita tersebut menjual para janda ini melalui media sosial. Wanita berinisial N ini berakhir di tahanan Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur. Ia ditangkap polisi karena terbukti memperdagangkan wanita berstatus janda. Kepada pria hidung belang, wanita berusia 30 tahun ini menawarkan para wanita yang menjadi korbannya secara online. Kepada polisi, ia mengaku terpaksa memperdagangkan wanita karena desakan ekonomi setelah ditinggal suami tanpa kabar. Dalam setiap transaksi, ia mendapat uang Rp100.000. Profesi muncikari ini sudah 6 bulan ia jalani sebelum akhirnya ditangkap polisi. Mereka yang bertanya atau mbaknya yang mencari? Mereka yang bertanya, kadang aku yang nanya. Berarti ada pelanggan di situ? Tidak pelanggan sih, cuma temen aja. Selain tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti 1 unit handphone, uang senilai Rp600.000, dan alat kontrasepsi belum terpakai. Dan untuk mengetahui bagaimana kasus perdagangan manusia ini bisa terbongkar, kita sudah terhubung dengan Kapolres Kota Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana awalnya kasus ini bisa terbongkar? Ya, kasus ini bisa terbongkar di mana di hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 ada laporan dari masyarakat ya melalui media sosial di mana dugaan awal ada muncikari yang mendagangkan seorang wanita di sebuah kecamatan dan menyiapkan daripada fasilitas berupa hotel dan sebagainya, kemudian melaporkan secara lisan kepada pihak kepolisian, lalu yang bersangkutan diajak untuk membuktikan kebenaran dan kemudian pada saat dilaksanakan kegiatan penindakan hukum kepada inisial N sebagai muncikari, inisial N dengan serta-merta mengakui semua perbuatannya, bahwa perbuatannya telah dilakukan selama 6 bulan dan per bulannya 3 sampai dengan 4 orang wanita yang dijadikan sebagai pemuas nafsu daripada pelanggan sendiri. Baik, ini dari hasil sementara baru 4 wanita ini Pak yang menjadi korban atau ada lagi? 3 sampai dengan 4 wanita per bulan. Jadi kalau dikali 6, rata-rata 18 sampai dengan 24 orang. Lalu bagaimana Pak praktek atau modus perdagangan manusia ini dilakukan oleh pelaku? Diawali yang bersangkutan sebenarnya awalnya 6 bulan yang lalu bekerja di Bali, kemudian karena yang bersangkutan merupakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi, pulang ke Banyuwangi, kemudian yang bersangkutan ngobrol kepada temannya dan mengajak untuk menerima job ya awalnya. Kemudian teman tersebut ya, menerima job apa yang disampaikan, kemudian terjadi prostitusi. Oh begitu, jadi lewat ini ya Pak, dari ajakan ya Pak ya. Terus kalau untuk kemudian melalui media sosial berupa WA, kemudian dari WA, dari pembicaraan orang itulah yang bersangkutan mulai dikenal dari orang ke orang dan
yang bersangkutan menyiapkan daripada apa yang sesuai dengan komunikasi kepada seorang yang bersangkutan. Baik, kalau untuk motif sendiri Pak? Motifnya yang pasti bahwasanya itu sebagai salah satu pekerjaan yang dilakukan yang bersangkutan, di mana untuk menambah daripada finansial yang bersangkutan. Baik, kalau untuk dari hasil pemeriksaan sementara begitu Pak, apakah ini masuk dalam jaringan-jaringan prostitusi online yang lain begitu? Kita masih mengembangkan ya kasus ini. Apakah memang ada mucikari yang lainnya, apakah antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, sementara masih digali pengembangan kasus tersebut. Baik, lalu bagaimana Pak cara polisi ini khususnya di Banyuwangi agar kasus perdagangan manusia ini tidak terulang lagi? Yang pasti, bahwasanya harus berangkat dari sebuah keluarga dengan premis 3 pilar yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sendiri. 3 pilar itu dari Babin Kamtipmas, Babinsa, Kepala Desa, dan ditambah dengan tokoh-tokoh agama, di mana kegiatan adalah kegiatan edukasi yang dilakukan baik melalui online maupun melalui yang hubungannya dengan menyampaikan melalui by WhatsApp, sehingga tidak mudah untuk adanya mempercaya kepada seseorang yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dari seseorang dengan jalan adanya pengambilan keuntungan dari kerja mucikari tersebut. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Arman Asmara atas informasinya dan telah bergabung dalam Realita sore hari ini. Terima kasih Pak.